kekasih-kekasih Tuhan, ketika Rasul Paulus menegur dengan keras ketika terjadi penyimpangan di Galatia, tentunya menghasilkan respon yang berbeda. Ada pula yang disadarkan atas kesalahan mereka sehingga mereka memilih untuk bertobat. Tetapi ada beberapa oknum, bahkan kelompok atau sebuah komunitas yang menunjukkan sikap pemberontakan mereka terhadap Rasul Paulus atas teguran yang disampaikan. Rasul Paulus tidak ingin ada orang yang bermegah atas kejatuhan orang lain. Justru kita yang tidak jatuh karena rohani kita kuat harus mampu menunjukkan sikap kasih kita terhadap mereka yang jatuh. Karena kualitas orang Kristen bahwa ia adalah Kristen yang sejati atau ia adalah orang Kristen yang berintegritas di dalam Tuhan akan terwujud oleh 4 hal. Yang pertama, ketika ia mendapati saudaranya jatuh, ia tidak menghakiminya, melainkan ia mengampuninya dan mengangkatnya. Yang kedua, ia menyadari dirinya lemah dan bisa jatuh. Untuk itu ia terus berjaga-jaga agar tidak jatuh. Sikap seperti ini maka mengantar orang tersebut untuk saling bertolong-tolongan antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, ia tidak menilai dirinya dari standar manusia, melainkan dari standar firman. Dan yang terakhir, ia akan rendah hati ketika ia ditegur, dan bahkan ia akan mampu untuk bersikap hormat dengan orang yang menegurnya dengan kasih. Rasul Paulus ingin menegaskan di sini bahwa ketika kita masih hidup dalam kedagingannya kita atau masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka secepat-cepatnya kita bertobat karena Allah tidak dapat dipermainkan. Maka kita juga sebagai orang Kristen harus mampu menjadi pribadi yang melakukan akan setiap karakter-karakter ilahi atau meniru akan setiap karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita dengan setiap perbuatan baik kita, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang menjadi berkat terhadap sesama kita. Gereja seharusnya menjadi wadah kasih persaudaraan diwujudkan. Ada teguran atas kesalahan, ada pertobatan atas kesalahan, dan ada pengampunan dosa terhadap orang yang mengakui akan kesalahannya dan mampu bersikap hormat terhadap orang yang menegurnya dengan kasih. Itu semua dapat dilakukan atas landasan kasih Tuhan. Jangan kita melihat orang lain baru kita realisasikan itu. Tetapi marilah kita memulai dari diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika kita menjalani akan setiap hari-hari hidup kita, akan ada selalu pembaruan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Dan pembaruan itu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan semata-mata bagaimana kita meresponi kasih Tuhan itu ketika kita menyenangkan akan hatinya, bukan dengan sikap kita yang memberontak yang tidak mau menerima teguran. Mungkin hari-hari kemarin kita menjadi orang yang memberontak ketika kita ditegur, maka sadarilah bahwa ketika kita mendapati saudara kita, siapapun dia yang menegur kita dengan kasih, maka kita juga sebagai orang Kristen harus mampu menjadi orang yang bersikap hormat untuk menerima teguran. Karena ketika kita menjadi orang yang mampu menerima teguran, maka yang pastinya karya Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Intinya kita menjadi orang yang senantiasa bersikap hormat. Marilah kita bersikap hormat terhadap sesama kita yang menegur kita. Sebab tujuan ia menegur kita agar mengantar kita untuk memiliki hidup yang jauh lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semuanya. Amin.